Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan tentang teori asal mula negara. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Fania Stefani, NPM 20100101211101. Mata kuliah Ilmu Negara, kelas Ilmu Hukum 1C. Teori asal mula negara dikelompokkan menjadi dua, yaitu berdasarkan pandangan pemikiran Barat dan berdasarkan pandangan pemikiran Islam. Teori asal mula negara berdasarkan pandangan pemikiran Barat terbagi menjadi 8. Yang pertama, teori perjanjian masyarakat. Teori-teori perjanjian masyarakat didasarkan atas paham bahwa kehidupan manusia dipisahkan dalam dua zaman, yakni zaman sebelum manusia bernegara dan zaman sesudah manusia memasuki hidup bernegara, atau zaman yang disebut melamat sebagai Staatslosenzustand dan Staatszustand. Yang kedua, teori ketuhanan. Teori ketuhanan terbagi dalam dua bagian, yaitu yang pertama teori ketuhanan langsung. Teori ketuhanan langsung adalah untuk menunjukkan bahwa yang berkuasa dalam negara itu adalah langsung Tuhan. Adanya negara di dunia ini adalah atas kehendak Tuhan dan yang memerintah Tuhan. Yang kedua, teori ketuhanan tidak langsung. Teori ketuhanan tidak langsung adalah manakala bukan Tuhan sendiri yang memerintah, melainkan raja atas nama Tuhan. Yang ketiga, teori kekuatan. Dalam teori kekuatan, negara yang pertama adalah hasil domisili dari kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Yang keempat, teori patriarkat. Dalam teori patriarkat digambarkan bahwa ayahlah yang berkuasa dalam keluarga itu dan garis keturunan ditarik dari pihak ayah. Keluarga berkembang biak dan terjadilah beberapa keluarga yang kesemuanya dipimpin oleh ayah, kepala keluarga induk. Yang kelima, teori organis. Negara dianggap atau dipersamakan dengan makhluk hidup, manusia atau binatang. Individu yang merupakan komponen-komponen negara dianggap sebagai sel-sel dari makhluk hidup itu. Yang keenam, teori patrimonial. Oleh karena raja mempunyai hak milik terhadap daerahnya, maka semua penduduk di daerahnya itu harus tunduk kepadanya. Negara-negara pada abad pertengahan di mana hak memerintah dan menguasai timbul dari pemberian tanah. Yang ketujuh, teori alamiah. Yang mengemukakan teori ini adalah Aristoteles. Menurutnya, negara adalah ciptaan alam. Manusia pertama-tama adalah makhluk politik dan baru kemudian makhluk sosial. Maka manusia ditakdirkan untuk hidup bernegara. Yang kedelapan, teori historis. Teori ini menjelaskan bahwa lembaga-lembaga sosial tidak dibuat tapi tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan manusia. Lembaga-lembaga tersebut tidak luput dari pengaruh tempat, waktu, dan tuntutan zaman. Berikutnya, teori asal mula negara berdasarkan pandangan pemikiran Islam. Berdasarkan pandangan pemikiran Islam terbagi menjadi 5. Yang pertama, menurut Ibnu Abu Rabi. Menurut Ibnu Abi Rabi, bahwa manusia tidak mungkin dapat mencukupi kebutuhan alaminya sendiri tanpa bantuan yang lain. Sehingga mereka saling memerlukan, dari proses itulah maka timbul kota-kota. Yang kedua, Al-Farabi. Menurut Farabi, manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan alami untuk masyarakat karena tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan pihak lain. Yang ketiga, Al-Mawardi. Menurut Mawardi, perbedaan bakat, pembawaan, dan kemampuan antara manusialah yang mendorong bagi mereka untuk saling membantu. Karena kelemahan manusia yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, maka semua manusia itu mendorong untuk bersatu dan akhirnya sepakat untuk mendirikan negara. Yang keempat, Imam Ghazali. Ghazali berpendapat bahwa manusia itu makhluk sosial. Faktor yang menyebabkan manusia tidak dapat berdiri sendiri, yaitu yang pertama, kebutuhan akan keturunan, dan yang kedua, saling membantu dalam penyediaan bahan makanan, pakaian, dan pendidikan anak. Yang kelima, Ibnu Khaldun. Manusia hidup perlu makan dan untuk aman dia harus bisa membela diri dari makhluk hidup lainnya. Maka kedua faktor tersebutlah mengapa organisasi kemasyarakatan merupakan suatu keharusan bagi hidup manusia. Sampai di sini yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.